Berikutnya kami persilakan Ibu Sairoh ya, betul ya? Ibu Sairoh nanti akan dijawab oleh Ustazah Syifa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sairoh dari Majlis Taklim Al-Badrin. Saya ingin menanyakan apakah iri dan dengki itu satu paket? Kalau bukan satu paket, jika seorang iri kepada orang lain, tapi dia hanya iri saja, tidak dengki, bagaimana hukumnya? Baik, satu paket udah COD, udah satu paket. Masa setengah-setengah. Baik, terima kasih Ibu Sairoh. Silakan Ustazah Syifa. Apakah sifat iri dan dengki itu satu paket begitu ya? Bismillahirrahmanirrahim, iri dan dengki satu paket, iya. Cuman kan tadi ada iri yang dibolehkan namanya ghibthah. Ya, ketika kita melihat kenikmatan orang lain, kita berangan-angan punya nikmat tersebut, tapi kita nggak doain buruk, Bu. Jadi ada orang nih ya, dalam perkara harta misalkan ya. Jadi la hasada illa fisnatain, nggak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Pertama, rojulun atahullahu malan, orang yang Allah kasih harta banyak, tapi hartanya dipakai di jalan Allah buat ibadah, dia jadi ahlu sedekah. Kita ngelihat ya Allah enak benar ya, jadi dia duitnya banyak, tiap tahun haji, umroh, sedekahnya nggak kira-kira, pengen rasanya saya kayak dia juga punya duit banyak nantinya dipakai buat ibadah. Boleh nggak kita berangan-angan demikian? Boleh. Yang nggak boleh adalah kita berangan-angan, kemudian tadi taman nizawalin ni'mah, berharap orang yang kita hasadin diambil nikmatnya sama Allah. Dan nikmat itu kembali kepada kita. Ya Allah kaya benar, mudah-mudahan besok jatuh miskin dah. Yang kaya raya saya aja dah. Dia mah kagak cocok kaya raya, sombong katanya. Lah kalau kita kaya raya juga belum tentu gak sombong ya Bu ya. Maka iri dan dengki itu satu paket. Penyakitnya hati. Ini ada dua perbedaan yang harus kita bedakan. Ada yang namanya himmah, ada yang namanya khayal. Himmah itu punya cita-cita, keinginan. Ya, dan keinginannya itu bisa diwujudkan dengan cara berusaha ikhtiar semaksimal mungkin. Saya pengen kaya seperti dia, saya pengen alim seperti dia. Dan tadi yang kedua, boleh kita hasad kepada rojulun atahullahul hikmah. Orang yang Allah beri hikmah. Kalau kita lihat ada orang alim, ucapannya penuh dengan hikmah, bijaksana, hidupnya luar biasa tertata karena akhlaknya yang luar biasa. Boleh kita dengki sama orang seperti ini, tapi cukup kita berhayal mudah-mudahan saya bisa kayak dia tanpa mengharapkan nikmat tersebut Allah cabut. Jadi himmah, punya cita-cita disertai dengan ikhtiar yang kencang. Tapi kalau khayal itu angan-angan yang tinggi. Kita pengen kayak sesuatu, pengen kayak si dia, berangan-angan, tapi tidak ada ikhtiar yang kencang, itu tidak diperbolehkan. Maka sekali lagi, orang yang punya penyakit dengki efeknya bukan main. Ini kalau dengki sama hasad Pak, Bu, ya kita pupuk di sini nih, kita nggak obatin. Orang kan kalau kena penyakit jasmani buru-buru berobat, betul atau tidak? Ada orang kena korengan aja berobat langsung. Darahnya naik, gulanya naik, berobat minta obat langsung. Tapi banyak orang yang tidak sadar tatkala penyakit hati sedang menyerang dirinya, terutama penyakit hasad. Sekali lagi, hasad itu bukan cuman membuat hati kita menjadi qalbun marid, menjadi qalbun mayyit, sulit dapat hidayah dari Allah, tapi juga penyakit hasad dan dengki membuat fisik kita makin lemah. Ini kata Imam Mawardi dalam kitab Adabud Dunia, salah satu efek dari hasad ataupun dengki, penyakit jasmaninya bisa nambah. Makanya sekarang kita lapangin, biarin orang punya itu, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah juga berikan itu kepada kita dan ditetapkan nikmat tersebut kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Syifa atas jawabannya. Dan berikutnya di segmen berikut pemirsa, kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.